Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin share kepada teman-teman sekalian tentang 7 trik ya dan fitur WhatsApp terbaru tahun 2022. Apa saja, bagaimana cara penggunaannya, dan apa manfaatnya untuk Anda? Silakan simak sampai akhir video ini. Baik kawan-kawan sekalian, trik atau fitur yang pertama adalah adanya message reaction ya dengan emoji. Jadi kita bisa merespon baik itu message yang terkirim ke grup atau misalkan langsung ke private message kita sendiri, ya kita bisa meresponnya dengan mengirimkan emoji. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana aplikasinya? Silakan teman-teman semua buka aja WhatsApp-nya ya, kita langsung praktekkan. Oke, nah ini misalkan kita ambil satu grup aja. Nah, ini ada pesan ya, ini ada pesan. Kemudian kita bisa respon dengan emoji ya. Nih, caranya gimana? Tinggal tekan saja agak lama. Nah, kemudian kita tinggal pilih gitu ya. Misalkan yang ini. Oke. Nah, udah kan? Nah, ini ada yang respon juga nih yang lain gitu. Ataupun kita juga bisa menggantinya, merubahnya ya. Caranya tinggal kita tekan lagi, kemudian kita rubah dengan yang lain. Gitu kan. Jadi bisa dirubah-rubah ya. Ini menarik sekali bagi teman-teman semua yang mungkin dalam keadaan yang sibuk ya, kita bisa respon dulu dengan emoji. Begitu ya. Jadi lebih asik begitu ya, lebih menarik. Baik. Itu yang pertama, adanya message reaction. Kemudian yang kedua adalah adanya manage storage. Jadi kita bisa mengelola penyimpanan ya. Kita bisa mengetahui kira-kira dari mana nih, dari chat mana ya, dari media mana yang memberatkan HP kita, yang memenuhi ya kapasitas memori kita. Oke. Nah, caranya adalah teman-teman semua tinggal buka WhatsApp-nya saja ya. Kemudian ini kita kembali dulu. Nah, dalam tampilan seperti ini ya. Kemudian di sini klik titik 2, kemudian klik setelan ya. Kemudian klik penyimpanan dan data gitu. Nah, di sini ada kelola penyimpanan ya. Nah, di sini kawan-kawan sekalian kita bisa tahu kira-kira media mana yang memberatkan HP kita ya, yang memenuhi kapasitas memori kita. Kita juga bisa tahu nih grup atau misalkan private message dari siapa nih yang ternyata membuat penyimpanan di HP kita itu penuh gitu ya, atau terlalu berat begitu ya. Nah, ini kita bisa tahu dan kita bisa hapus apakah satu persatu, atau misalkan kita bisa juga hapus semuanya sekaligus. Ya, contoh misalkan ini, ya. Nah, ini ada G-Sport ini sampai 338 mega. Nah, ini kita bisa hapus. Ya, caranya adalah kita tinggal klik saja, ya, tekan, ya. Nah, ini kemudian ini kita bisa pilih semua, ya. Nah, ini kemudian kita bisa hapus, gitu. Oke, kita bisa hapus ya. Nah, ini kita tinggal nunggu nih. Oke, sudah dihapus kawan-kawan sekalian. Jadi, insya Allah nih dari grup ini udah tidak memberatkan lagi ya. Kapasitasnya, memorinya sudah mulai berkurang nih, lebih ringan lagi gitu ya. Lebih ringan lagi insya Allah ke HP kita. Termasuk juga media-media, kira-kira media mana nih yang paling banyak, yang paling besar begitu ya. Nah, ini 60 mega, ini 44 mega. Ini bisa kita pilih juga kawan-kawan sekalian ya. Caranya tinggal tekan aja. Nah, tekan atau misalnya mau pilih semua juga bisa ya. Ini tinggal tekan saja, kemudian kita hapus ya, contoh. Oke, gitu ya kawan-kawan sekalian ya. Nah, jadi kita bisa memilih kira-kira mana nih yang harus kita hapus atau yang mau kita hapus. Bagaimana kalau misalnya kita mau menghapus tapi nggak ingin semuanya ya, kita tinggal bintangin dulu di grupnya ya, biar nanti tidak terhapus sekaligus. Begitu ya. Ini sangat bermanfaat kawan-kawan sekalian, terutama bagi teman-teman semua yang merasa HP-nya sudah agak berat ya, karena WhatsApp yang memang terlalu aktif, begitu ya. Nah, itu caranya, begitu. Oke, selanjutnya adalah adanya voice note option. Wah, ini menarik juga. Jadi, sekarang fitur voice note di WhatsApp itu sudah semakin canggih, semakin banyak fitur-fiturnya dan tentunya semakin manfaat. Di antaranya adalah yang pertama, ketika kita sedang merekam suara kita, kita ini bisa
Pertama, kita bisa pause dulu, kemudian kita melanjutkan. Contoh misalkan lagi berisik nih, ya udah kita pause dulu, kemudian nanti bisa lanjutkan dan itu nggak akan terpotong, ya. Kemudian juga ketika orang-orang mendengarkan, mereka bisa mendengarkan terus-menerus walaupun WhatsApp-nya di-close. Padahal yang sebelum-sebelumnya, ketika ingin mendengarkan voice note dari WhatsApp, itu harus dalam keadaan on WhatsApp-nya, gitu. Ya, ini menarik. Oke, kita contohkan saja ya. Misalkan kita buat di sini. Nah, ini juga kita bisa tekan, ini ya. Tekan, kemudian kita ke ataskan. Nah, dari sini kawan-kawan sekalian, kita bisa mengetahui nih, termasuk juga ada ini ya, ada apa namanya, frekuensinya kelihatan ya, intonasinya juga kelihatan. Nah, ini kawan-kawan sekalian. Nah, kemudian anggaplah misalnya lagi berisik nih, lagi berisik, ya udah kita stop dulu. Ya, kita stop dulu. Oke, nah kemudian udah selesai, ya udah kita jalanin lagi. Oke, kawan-kawan sekalian, ini dia voice note dari WhatsApp. Ini contoh ya. Oke, nah kemudian kita bisa langsung send ya. Ataupun kita bisa stop dulu, kemudian kita bisa dengarkan lagi. Jadi sebelum kita send, kita dengarkan dulu gitu, ya. Jadi agar ya mungkin ada yang belum tepat kan. Nah, ini kita bisa dengarkan dulu gitu. Kita dengarkan. Kemudian kita ke atas kan. Nah, gitu ya. Nah, ini kedengaran di sini keras nih. Oke, oh ternyata udah sesuai, ya udah baru kita send. Nah, gitu kan sekalian. Gitu ya. Kemudian ketika kita mau mendengarkannya ya kita tinggal dengarkan saja. Kemudian kita ke atas kan. Dan ketika kita close juga ini tetap berjalan. Nah, ini menarik gitu. Jadi bagi teman-teman semua yang sering kuliah WhatsApp ya, jadi sering belajar menggunakan WhatsApp, ini juga menarik karena kita bisa juga menjalankan aktivitas yang lain ya. Kita bisa nge-close juga HP-nya, jadi asik lah begitu ya. Oke, kita close dulu, stop ya. Nah, ini bisa close di sini nih. Baik, itu namanya voice note option kawan-kawan sekalian. Selanjutnya yang keempat, fitur yang keempat adalah adanya message timer. Maksudnya apa? Jadi kita bisa mengatur kira-kira pesan yang kita kirim itu apakah permanen atau terhapus secara otomatis. Nah, ini juga sangat bermanfaat kawan-kawan sekalian, terutama kita yang mungkin nggak mau membebani orang-orang dengan kapasitas memorinya dengan media ya, dengan size media yang bisa memberatkan HP mereka, atau mungkin karena ada pesan-pesan yang sifatnya eksklusif barangkali gitu ya. Nah, ini kita bisa setting nih ya. Kita bisa buat timer misalkan 7 hari gitu ya, atau 1 bulan gitu, baru terhapus gitu. Contohnya ya, kita buka saja misalkan. Contoh misalkan di grup ini ya, di grup ini. Nah, ini tinggal klik aja titik 3 ya, kemudian klik lainnya. Nah, kemudian sorry bukan di sini ya. Oke, ini kemudian bukan di sini kawan-kawan sekalian. Ini tinggal diklik. Nah, ininya kemudian di sini ada pesan sementara gitu ya. Ini pesan sementara. Nah, kita bisa atur nih apakah 7 hari bertahannya, apakah 24 jam atau misalkan 90 hari gitu. Nanti kalau misalnya kita kirim nih satu pesan, misalnya kita pilih 7 hari ya. Nah, kita kirim satu pesan, maka dalam 7 hari nanti akan terhapus otomatis, begitu ya. Nah, itu. Kita juga bisa men-setting secara default secara keseluruhan, pokoknya pesan apapun ke siapapun, begitu ya. Kita bisa setting secara keseluruhan. Caranya adalah masuk aja ke tampilan utama yang ini ya, kemudian klik titik 3, kemudian klik setelan. Di sini kita bisa klik akun, kemudian klik privasi ya. Nah, di sini kawan-kawan sekalian ada timer pesan default ya. Nah, ini tinggal diklik saja. Nah, ini kita bisa atur apakah 24 jam, 7 hari atau 90 hari gitu. Paham ya? Jadi intinya adalah kita bisa mengatur ya pesan kita apakah permanen atau bisa dihapus dalam jangka waktu 24 jam, 7 hari atau 90 hari. Begitu kawan-kawan sekalian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti silakan diulang-ulang saja videonya ya, mudah-mudahan bisa membuat kawan-kawan sekalian lebih paham. Oke. Baik. Selanjutnya adalah yang kelima ya, fitur yang kelima adalah change group icon. Jadi kita bisa merubah grup ya tanpa kita harus siapkan dulu DP profilnya begitu ya.
Karena kita bisa merubah dengan yang namanya bisa dengan emoji atau stiker, atau juga kita bisa cari di web, ya web WhatsApp ya. Nah, ini kawan-kawan sekalian menarik. Contoh misalkan ini ya, kita mau merubah ini. Nah, ini caranya gimana? Tinggal diklik saja nama grupnya. Kemudian di sini karena saya lihat ini tinggal diklik. Ya, diklik. Nah, ini ada pilihan nih. Apakah dari kamera, apakah dari galeri, atau emoji dan stiker. Nah, ini kita bisa pilih juga nih. Nah, contoh bisa termasuk background-nya juga nih warnanya, ya. Oke, misalnya saya mau yang ini, kemudian emojinya yang ini, gitu ya. Oke, nah, ini bisa kan sekalian, ya. Atau misalkan kita juga bisa pilih dari cari di web. Nah, ini tinggal diklik, ya. Nah, contoh misalkan kita mau cari tentang apa nih? Tentang organisasi atau tentang apa? Tentang tim misalkan ya, tim misalkan. Oke, kita cari, nah, muncul nih, gitu ya, tentang tim, gitu ya. Contoh misalkan kita pilih yang mana ya? Yang ini aja deh, yang paling atas, gitu ya. Nah, gini kawan-kawan sekalian, ya. Oke, selesai. Nanti muncul dengan sendirinya, gitu. Kebayang ya kawan-kawan sekalian ya, insya Allah nih WhatsApp memudahkan kita semuanya. Jadi insya Allah waktu kita bisa lebih efektif gitu. Itu yang ke berapa? Itu yang kelima ya. Dan insya Allah selanjutnya yang keenam adalah kita bisa menggunakan WhatsApp ini multiple device sampai 4 device kawan-kawan sekalian, gitu ya. Bisa di WhatsApp web kalau nggak salah. Jadi bisa beberapa nih sampai 4 gitu ya maksimal. Dan menariknya adalah biasanya ketika di WhatsApp web itu berjalan, sementara di HP-nya itu offline, biasanya WhatsApp-nya nggak berjalan. Tapi sekarang bisa berjalan seiringan. Nah, ini menarik kan sekalian, khususnya bagi teman-teman semua yang mungkin punya admin ya. Nah, ini menarik nih, kita bisa kontrol juga dari HP gitu ya. Nah, ini asik banget gitu. Jadi multiple device ya. Caranya gimana? Caranya adalah pertama kawan-kawan sekalian yang harus kita lakukan adalah ini klik titik 3, kemudian klik perangkat tertaut ya. Nah, di sini biasanya nah ini udah multiple device ya. Nah, ini bisa gunakan WhatsApp di web, desktop dan perangkat lain tanpa perlu menghubungkan telepon Anda ke internet. Nah, ini berarti ini udah multiple device. Kalau misalnya yang belum, biasanya di sini ada tulisan ya. Tulisannya intinya adalah segera rubah dengan ya ke multiple device, kurang lebih seperti itulah gitu ya, versi beta ya. Oke, gitu kan sekalian. Selanjutnya adalah yang ketujuh, yang sebenarnya masih banyak, tapi saya share 7 trik dulu yang istilahnya yang utama ya, yang insya Allah bermanfaat juga bagi kawan-kawan sekalian, adalah send high quality photo. Nah, ini kita bisa mengirim foto dengan kualitas terbaik gitu. Kalau sebelum-sebelumnya kita ngirim foto itu biasanya ketika masuk ke WhatsApp langsung buram gitu ya. Nah, sekarang kawan-kawan sekalian kita bisa mengirim foto dengan kualitas yang terbaik. Caranya gimana? Caranya tinggal ini aja nih, klik titik 3 ya. Kemudian klik setelan. Kemudian di sini klik penyimpanan dan data. Klik chat ya. Nah, bukan ini, sorry. Jadi klik penyimpanan dan data. Nah, di sini kawan-kawan sekalian ada kualitas foto unggahan. Nah, ini pilih aja yang kualitas terbaik. Insya Allah ketika sudah dipilih ini, nanti ketika teman-teman semua mengirim gambar ya, atau video, insya Allah kualitasnya akan jauh lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Itu kawan-kawan sekalian, 7 fitur atau 7 trik WhatsApp terbaru tahun 2022. Dan insya Allah ke depan sebenarnya masih ada beberapa yang insya Allah akan hadir ya. Dan luar biasa banget pokoknya WhatsApp ini memberikan kemudahan. Di antaranya adalah yang akan hadir ke depannya. Pertama, grup capacity. Jadi kan grup sekarang itu 257 ya maksimalnya. Nah, nanti itu sampai 512. Gitu. Jadi insya Allah akan lebih efektif lah, nggak perlu kita buat grup banyak gitu ya. Nah, awalnya 257, sekarang 517. Ya, saya sekarang udah mengelola grup itu bisa lebih sampai 50 grup kawan-kawan sekalian gitu. Kalau total ya. Nah, kalau misalkan udah 512 ya bisa lebih ringan gitu ya, nggak terlalu banyak grup. Kemudian juga nanti akan ada tambahan fitur yaitu sending file capacity. Jadi awalnya sekarang maksimal 100 MB, nanti insya Allah sampai 2 GB.
gitu. Insya Allah ini bertahap, mudah-mudahan nanti ketika sudah diluncurkan, insya Allah nanti kita belajar lagi atau saya buat video lagi. Ya. Selanjutnya juga akan ada video call capacity. Nah, ya sekarang itu paling hanya 7 orang ya maksimal. Nanti itu sampai 32 orang kita bisa video call. Jadi kayak Zoom lah gitu ya. Kita belajar tapi 32 orang. Lumayan gitu ya, menggunakan WhatsApp, tinggal ditelepon doang, ya udah kita bisa jalankan. Kemudian juga ada status full SD dan lain sebagainya. Insya Allah nanti kita akan bahas ya di video-video berikutnya kalau memang sudah diluncurkan oleh WhatsApp. Katanya sih sekarang sudah mulai diluncurkan tapi bertahap gitu ya. Oke, itu saja barangkali kawan-kawan sekalian yang dapat saya sampaikan 7 trik dan fitur WhatsApp terbaru tahun 2022. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Ya, kalau bermanfaat silahkan klik like, subscribe ya dan juga share kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Semakin banyak bermanfaat, insya Allah juga menjadi ladang amal buat teman-teman sekalian. Demikian dari saya, terima kasih banyak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.